Kasih imbang Dan kita lanjut untuk proses bikin keripik. Bikin keripik yang matang. Ayo nyemprot. Oh. Apel dan malang menjadi dua hal yang tidak terpisahkan. Dan seiring perkembangan zaman, apel dari wilayah Malang tidak hanya dijual dalam bentuk buah segar, namun juga berbagai olahan yang mampu mendatangkan cuan dan meningkatkan perekonomian warga setempat. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Nah, kita sekarang akan memanen apel dulu sebelum mengolahnya dan sudah bersama ibunya. Pagi, Bu. Pagi. Ikut boleh, Bu? Boleh. Kali ini saya bersama 30 orang pemetik apel di Kecamatan Pujon, tengah dalam perjalanan menuju desa Madiredo yang berada di sisi barat laut Kota Malang. Sepanjang perjalanan menuju kebun apel, kami pun harus melewati jalur yang menanjak dan berbatu. Di desa Madiredo ini memang dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil apel dan suhunya pun cukup dingin. Ini kurang lebih 17-18 derajat pagi-pagi. Ini jam 6-an udah bersiap sama ibu-ibu. Perkebunan apel di desa Madiredo, Kecamatan Pujon, Malang, Jawa Timur berada di ketinggian 1.300 meter di atas permukaan air laut. Udah sampai. Timun, nanti glosor jauh. Nggak terlalu jauh sih perjalanan, tadi kurang lebih sekitar 30 menit aja. Tapi jalanannya ya wajah masuk ke perkebunan. Kita akan mulai panen apel pagi. Pohon apel dapat tumbuh dan menghasilkan buah yang baik di lahan yang berada di ketinggian di atas 700 meter dari permukaan air laut. Desa Madiredo yang berada di dataran tinggi ini rata-rata memiliki suhu udara sekitar 18 hingga 24 derajat Celcius dan ideal untuk ditanami aneka varietas apel. Dari tunas mulai tumbuh, apel biasanya akan berbuah dalam kurun 5 hingga 6 bulan. Ada beberapa ciri-ciri apel yang sudah bisa dipanen, seperti ukuran ideal buah dengan rata-rata berdiameter 5-9 cm, memiliki warna kulit yang cerah, dan ketika ditekan akan mengeluarkan bunyi renyah khas serat apel yang telah ranum. Ini yang ada tunas ya Pak ya? Ya, harus diputar. Putar dikit. Set. Tunasnya masih utuh, apelnya juga dapat yang sudah ready untuk dijual. Sayang ya Pak ya kalau sampai ikut ke potek ya. Loh, kok Pak bawa gunting Pak? Oh iya, nanti kalau sudah selesai panen, jadi ada tunas baru seperti ini, ada batang yang tinggi harus dipotong. Kenapa itu? Kalau nggak dipotong dia akan ganggu nanti untuk buahnya. Pemangkasan dilakukan untuk membuang cabang atau ranting pohon yang tidak bermanfaat, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Ada beragam jenis pohon apel di Malang. Nah, yang sedang saya panen kali ini adalah apel Manalagi dan apel Rome Beauty. Teksturnya yang sedikit lebih keras dibandingkan dengan apel jenis lain, membuat apel Manalagi cocok dijadikan keripik apel khas Malang. Setelah dipanen, apel akan ditimbang dan disortir berdasarkan kualitasnya. Nggak seimbang Ini padahal baru paling 3/4-nya. Tapi saya itu bukan masalah bebannya sih, ini saya susah menjaga keseimbangan. Dalam sekali pikulan, para petani ini biasa mengangkat 60-80 kg apel di pundak mereka. Hujan yang mengguyur kawasan ini semalam membuat jalanan berbatu menjadi sedikit lebih licin. Wah, saya harus lebih berhati-hati. Kita lanjut ke proses menyortir apel. Apel kategori grade A atau kategori paling baik adalah apel yang memiliki ukuran ideal dan tidak ada bintik hitam pada bagian kulit.
Ini ini juga pelan-pelan. Kok dilempar jadi B. Jangan dilempar. Seperti telur lah. Kalau dibanting dia akan besem. Dibanting jadi grade B. Iya. Walaupun apel masuk ke dalam grade B, sebenarnya tidak ada perbedaan dari segi tekstur dan rasa. Apel mana lagi dengan kategori grade A akan langsung dijual ke pasar dengan harga Rp15.000 per kilogram. Sementara apel grade B akan dijual menjadi aneka oleh-oleh khas Malang. Kalau yang grade B? Grade B Rp4.000 lah. Rp4.000? Grade A? Grade A 15. Grade B 4.000. Terjun bebas harganya kalau dijual. Makanya diolah untuk keripik. Supaya dia jatuh harganya lebih tinggi lagi. Kalau menyebut olahan apel Malang, hal pertama yang terbesit adalah keripik apel. Jika kebun apel kebanyakan terdapat di Kota Batu, ternyata olahan apel justru banyak dibuat di Kota Malang. Ini bukan tanpa alasan. Dahulu Kota Batu merupakan bagian dari Kabupaten Malang. Namun pada Oktober 2001, Batu ditetapkan sebagai kota otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang. Kini bersama Kota Malang dan Kabupaten Malang, Kota Batu merupakan bagian dari kesatuan wilayah Malang Raya. Garamnya cukup? 2 sendok? Cukup ya? Apa nggak kurang asin? Enggak. Kalau kebanyakan? Asin mas, pahit. Oh, malah bisa terlalu pahit? Iya. Campuran larutan air dan garam serta jeruk nipis akan meminimalisir apel mengalami perubahan warna. Dalam sehari, tempat ini bisa mengolah 1-1,5 ton apel jenis mana lagi menjadi keripik. Pak, cari resepnya gimana sih yang bikin enak, bikin renyah itu gimana? Jadi kita coba-coba pakai kulitnya. Terus kok masih kerah, kita kupas. Ternyata pas dikupas? Lebih nikmat. Setelah direndam selama beberapa menit dalam larutan air garam serta jeruk nipis, apel diiris tipis. Nah, jangan lupa direndam lagi ya, agar bagian dalam apel juga tidak mengalami perubahan warna. Setelah direndam selama kurang lebih 1 jam, irisan apel kemudian dimasukkan ke dalam lemari pendingin setidaknya selama 2 hari. Proses pembekuan akan membuat serat apel mengeras dan terasa lebih renyah ketika disantap. Apel yang masih dalam kondisi beku langsung digoreng dengan mesin penggoreng hampa udara. Kalau di rumah punya air fryer atau oven ini juga bisa ya. Setelah 4 jam, kandungan air pada apel telah menyusut hingga 80%. Sederhananya, untuk mendapat 1 kg keripik apel, maka dibutuhkan sekitar 8 kg buah apel segar. Ini renyahnya nih, tuh, dimakan juga. Beda dengan yang masih dalam proses penunggu pengeringan, masih dia nggak patah, dia lentur banget. Tapi kalau yang dia sudah didiamkan, renyah. Kemudian keripik tinggal dikemas dalam berbagai ukuran, mulai dari 100 gram hingga 1 kg. Harga jualnya bervariasi, mulai dari belasan ribu hingga puluhan ribu rupiah tergantung dengan ukuran. Walau sudah belasan tahun mengolah apel menjadi keripik, namun produsen cemilan buah di kawasan Malang Raya ini tidak hanya terbatas pada buah apel saja loh. Waktu itu pernah terjadi kita nggak bisa produksi karena apel rusak. Nah, jadi kita kesulitan bahan baku, sehingga kita nyari bahan lain yang bisa diolah. Contohnya kita kerjakan nanas, salak, nangka, gitu yang kerjakan. Sambil nunggu apel musim lagi gitu. Kalau membuat keripik apel terasa sulit, ada juga oleh-oleh khas Malang yang menggunakan bahan baku apel dan lebih mudah dibuat. Namanya carang mas apel. Pertama-tama, apel dikupas. Setelah dikupas, serut apel hingga berbentuk tipis dan memanjang. Enggak, bukan gitu. Jadi ditekan gini. Nah. Oh. Iya, apa ya? Nyerut panjang. Panjang ya. Oke, jadi nyerutnya nggak yang kayak. Iya. Karena dia akan jadi bubur ya. Betul. Jadi diharapkan kan bentuknya yang panjang ya. Iya, yang panjang.
Oke. Apel yang digunakan untuk membuat carang mas apel haruslah yang belum memasuki usia matang sempurna. Sebab apel yang sudah matang ini akan mudah hancur saat proses penyerutan. Setelah diserut, apel kemudian diperas untuk mengurangi kadar air. Kan banyak air Mas, ngurangin kadar air. Kalau sudah harus nih, kan? Kalau kebanyakan kadar air kan boros nih tepung. Ibu mah hemat. Setelah serutan buah apel terbalur dengan tepung, goreng dalam minyak panas dengan api besar. Harus api besar ya? Setelah setengah matang, tambahkan gula yang telah dicairkan, sembari terus menggoreng ya. Tadinya saya pikir itu setelah dia digoreng kering baru dikasih gula, enggak Enggak akan nempel dia. Nggak akan nempel. Ilmu baru. Masih dalam kondisi panas, segera cetak serutan apel yang telah digoreng menggunakan cetakan. Maaf ya. Oke, dikeringkan sedikit dan langsung masuk proses selanjutnya cetak. Karena kalau sudah dingin, susah buat dibentuk. Dengan cara warga. Dan ini yang sudah jadi. Oh. Nah, ini yang naik, kita cek. Langsung wangi khas apel dan wangi kayak gula yang terkaramelisasi gitu loh. Dia wanginya mantap. Carang mas biasanya dibuat dari bahan baku ubi. Nah, kalau dibuat dari apel seperti ini, kira-kira bagaimana ya rasanya? Garing. Manisnya pas ya, Bun? Ada asamnya dikit. Jadi rasa apelnya nggak hilang. Kalau ini dijual kemana aja, Bun, biasanya, Bun? Kita udah di toko oleh-oleh dari Malang sampai ada luar Jawa, kita online. Carang mas apel yang juga sudah jadi buah tangan di kawasan Malang Raya ini dijual mulai dari harga Rp20.000 hingga Rp30.000 tergantung ukuran. Seiring perkembangan dunia kuliner, ada variasi lain dari olahan apel. Ini dia teh celup apel. Apel yang telah digiling kasar di oven selama 6 jam hingga kadar air menyusut 90%. Ada dua jenis apel yang bisa diolah menjadi teh apel celup. Ini apel mana lagi yang dominan dengan rasa manis dan berserat, serta apel Room Beauty yang memiliki sedikit rasa masam. Ini versi minum jus apel, tapi yang nggak pakai gula ya kayak gini nih. Iya. Tapi endingnya juga ada rasa sedikit masam dan manis dari apel ya? Dari apel, benar. Dari bahan apel tadi, mana lagi sama Room Beauty gitu. Nah, sudah tahu kan kalau ternyata apel khas Malang tidak hanya dikonsumsi langsung, tapi juga bisa diolah menjadi kudapan yang cocok untuk buah tangan. Jadi, yang mana nih yang jadi favorit Anda? Rian Fernando, Dwi Agung Yuljarto, Jawa Timur.